di saya sampai Pak, di sosmed saya, di WA saya, sebuah foto Perdana Menteri Israel yang baru nih, yang penggantinya Benjamin Netanyahu, mengatakan, ya kan, if you don't get vaccinated, then you will postpone the presence of the Messiah. Kalau kamu tidak segera divaksinasi, berarti kamu menunda kedatangan sang juru selamat, ya, Dajjal. Jadi mereka udah yakin betul gitu bahwa Dajjal nih munculnya nggak lama lagi, gitu. Dan salah satu prasyaratnya adalah memastikan penduduk dunia ini mau tunduk kepada program besar mereka, ya, yang berinisial huruf V itu, Pak. Gitu. Saya tadi salah tuh sampai terucap ya. Tapi kan namanya ngutip ya, namanya ngutip. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal ini, yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya a'zamul fitnah, fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Ya, jadi kita semua karena berada dalam piramida yang sama, ya kan, kita diajak untuk ikut juga mendukung. Padahal kan kita sudah diajarkan sama Nabi, siapa itu Dajjal? Dajjal itu a'zamul fitnah, fitnah paling dahsyat. Masa kita sambut? Masa kita berikan karpet merah? Masa kita ikut-ikutan mengagung-agungkan, ya kan? Sudah sepantasnya kita justru di barisan terdepan yang mendidik umat ini untuk hati-hati. The system is not fine. The system is harmful. The system is dangerous. Sistem ini berbahaya. Karena sistem ini justru membuka jalan bagi datangnya Dajjal. Nah, kita harus menjadi umat yang sadar Dajjal itu bukan pihak yang pantas dielu-elukan, ya kan? Bahkan sampai Nabi mengatakan dalam hadis apa? Man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu. Barang siapa dengar Dajjal datang ke kampungnya, ke negerinya, ke kotanya, ke tempat tinggalnya, menjauhlah darinya. Nah, ini bagaimana? Justru arahan Nabi menjauh dari Dajjal, ini malah ikut-ikutan menyambut Dajjal. Ya kan? Alangkah naifnya kita sebagai suatu umat, ya, mau dijerembabkan, mau dimasukkan ke dalam perangkap ikut-ikutan menyambut datangnya Dajjal. Kalau Yahudi mau nyambut, silakan, urusan mereka. Memang Dajjal nanti pasukan intinya adalah 70.000 Yahudi dari Isfahan, begitu hadisnya mengatakan. Tetapi kita umat Islam kan akan berada di belakangnya Al-Mahdi. Kita akan bersama Isa alaihissalam, dan Isa alaihissalam nanti yang membunuh Dajjal, kan begitu. Nah, jadi dari sekarang we have to put our position in the correct location. Kita harus meletakkan posisi kita pada lokasi yang tepat, Pak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, 1342 tahun kita umat Islam berjaya, kita perkenalkan sistem iman tauhid. Baru 101 tahun mereka berjaya, umat Islam kalah, sistem kafir syirik ini sudah berani-berani memperkenalkan kepada kita yang namanya sistem Dajjal, ya. Termasuk simbol dari lembaga internasional dunia yang katanya untuk mengakurkan berbagai aneka ragam jenis bangsa, yang namanya UN, United Nations. Ini ikonnya ikon in front of the screen-nya saja, tetapi ikon sesungguhnya adalah Nos, Novus Ordo Seclorum, gitu. Makanya kalau kita renungkan baik-baik, Pak, UN ini bukan tempat berkumpulnya berbagai bangsa dengan sama tinggi dan sama rendah, tidak. Ini satu tempat yang dari awal sudah ada kalangan tertentu yang diberikan keistimewaan tertentu, yang kemudian dikenal dengan istilah The Big Five. Tahu ya istilah The Big Five ya? Kalau di kalangan orang Amerika yang tinggal di New York tuh, mereka tahu betul tuh The Big Five. The Big Five itu Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina, ya. Inilah 5 anggota tetap, anggota permanen Security Council, UN Security Council, Dewan Keamanan PBB. Jadi Dewan Keamanan PBB itu adalah lembaga tertinggi yang nantinya menghakimi kalau ada antar bangsa yang ribut gitu ya. Nah, jadi Security Council ini yang menghakimi. Nah, ada 5 yang merupakan anggota permanen. Anggotanya seluruhnya UN Security Council itu 15 anggota permanen, 10 anggota aplusan, gonta-ganti gitu. Nah, konon kabarnya Indonesia sekarang sedang jadi salah satu anggota tidak permanen ya
gitu, ya kan? Merasa bangga gitu kan, padahal bukan anggota permanen, anggota tidak permanen. Nah, yang permanen ini Pak benar-benar dapat keistimewaan, punya hak veto, ya kan? Makanya Israel, Zionis menzolimi kaum muslimin di Palestina itu nggak ada perasaan takut. Kenapa? Karena mereka punya cantolan di salah satu Big Five itu, Amerika, yang kalau mau macam-macam, ya, Majelis Umum PBB, ya, negara-negara mulai protes gitu kelakuan Israel gitu kan, ada resolusi yang dirancang gitu kan, nanti ringan saja, Amerika veto saja, batal udah. Umat Islam rame di berbagai negara mempermasalahkan kezaliman yang terjadi pada umat Islam Uighur, ya kan? Ya Cina tenang-tenang aja, nanti kalau resolusi hampir jadi mereka veto aja, kan gampang aja gitu. Nah, inilah kondisi dunia hari ini Pak.